Dianggap parasit keluarga. Bab 70. Tidak ada yang tidak tertawa karena mereka yang awalnya menonton sekaligus menyimak, juga ikut tertawa. Tapi beneran sih, Pah. Kalau angsa beneran susah dihindari. Angsa, kalkul, maaf, nih monyet, sama maaf banget juga karena aku harus bilang. Anjing. Kini giliran Sofia yang cerita. Sadar semuanya langsung menyimak apalagi Ibu Kalsum juga memintanya untuk segera melanjutkan ceritanya, Sofia pun melanjutkan ceritanya. Dulu ya, pas aku masih kecil, kan ada tetanggaku yang terbilang kaya dan dia hobi pelihara gitu. Dia punya kalkul banyak, angsa, monyet, sama anjing. Itu loh, Mas. Rumah yang di sebelah tanggul dekat rumah orang tuaku. Yang gedong gede keramik biru telur bebek itu. Itu kan dulu punya banyak. Tapi karena lama-lama diprotes tetangga, jadi sekarang tinggal angsanya saja. Itu kalau peliharaannya lepas dari kandang aparante, beneran deh. Anaknya tetangga yang masih kecil sedaim gini, telinganya nyaris putus gara-gara buat rebutan monyet sama anjingnya. Makanya dulu, kalau mau lewat sana, belum apa-apa sudah panas dingin duluan. Sofia mengakhiri ucapannya sambil meringis ngeri. Asli itu ngeri, Mbak. Ibu Kalsum meringis ngeri menatap Sofia. Pasana langsung berdeham, kemudian membuka sebotol air mineral yang juga ia minum. Memangnya, aparat desanya enggak gerak? Itu kan bahaya banget, ucap Pasana. Sudah Pah. Awalnya kan warga rame-rame. Pemuda setempat, terus Pak RT, terakhir sama Pak RW. Namun karena tetap enggak digubris, pihak desa sampai turun langsung, jelas Sofia. Kalau dulu kan masih bebas pelihara gitu, atau karena memang warga enggak tahu. Kalau sekarang sih setahu aku enggak boleh. Dulu, pas papa masih bujang, ucap Pasana yang kemudian melirik sang istri yang langsung menahan senyum menatapnya. Membuat Sofia dan Kalandra yang melihat interaksi tersebut juga turut merasakan kebahagiaan keduanya. Iya. Dulu pas papa masih bujang, masih SMP, itu kan papa kalau libur ke sana. Bunen namanya. Nah, di sana masih banyak babi hutan atau itu celeng. Ada harimau juga yang jaga penembahan itu. Lanjut Pasana. Wah, serem bener tempatmu, Mbak. Komentar Ibu Kalsum. Dulu, Bu. Tepis Kalandra layaknya anak kecil sambil mengunyah makanan suapan Sofia. Sofia langsung mesem. Di balik keseruan Sofia dan Kalandra sekeluarga, ponsel Sofia tak hentinya berdering. Antara dering tanda pesan masuk sekaligus telepon masuk dan semua itu dari Jihan. Namun Sofia yang sedang ingin fokus dengan keluarga barunya, memilih mengabaikannya. Alasan yang juga membuat Jihan meraung-raung mirip orang kesurupan di dalam kamarnya. Ketika akhirnya mereka selesai dengan acara bulan madu rasa liburan keluarga, Sofia menyempatkan waktu untuk mengecek ponselnya. Malam ini, mereka akan menginap di salah satu hotel yang ada di sana. Sederet pesan masuk maupun panggilan tak terjawab dari nomor ponsel Jihan, benar-benar mengganggu Sofia. Belum membaca pesannya saja, Sofia sudah pusing. Sofia bisa saja mengabaikan semua pesan tersebut. Namun Sofia takut, memang ada yang penting. Ada apa, sih? Tanya Kalandra yang baru berhasil membuka pintu kamar hotel mereka akan menginap. Kalandra yang juga mengemban daim, menatap khawatir sekaligus curiga sang istri.
Sofia menghela napas pelan, kemudian menunjukkan layar ponselnya yang masih menyala. Jihan. Enggak tahu ini. Kalau memang dia ganggu, ya diblokir saja, sih. Daripada kamu enggak tenang. Toh, sejauh ini kamu juga sudah terlalu santai, kamu terlalu baik ke dia. Calandra mengunci pintu hotelnya. Dari sekian banyak pesan yang Jihan kirimkan, foto kedua kaki Jihan langsung mengusik Sofia. Sofia sampai memelotot, menatapnya penuh saksama. Kakinya, Mas. Ini asli, kan? Sofia syok, dan memang khawatir. Calandra langsung melongok. Mungkin itu teguran buat dia, apalagi makin ke sini bukannya lebih dewasa, apa paling tidak bertanggung jawab ke kehidupannya termasuk bayinya, dia malah makin parah. Calandra yakin itu. Dia mau pinjam uang buat berobat, Mas. Sofia masih cerita. Mereka melangkah santai kemudian duduk di tempat tidur bernuansa putih di sana. Ya enggak apa-apa. Kamu ada uang gitu. Maksudnya, memangnya kamu ada uang? Masih cukup buat kamu. Kali ini, Calandra sengaja menggoda sang istri yang langsung menahan senyum kemudian bersandar manja ke bahunya. Yang, sekarang serius. Gini, kalau Jihan memang sakit, suruh langsung berobat. Ke klinik apa rumah sakit, nanti biayanya aku transfer. Sekalian, itu bapaknya kalau masih enggak kasih kabar, nanti aku bantu buat bikin laporan ke polisi sebagai pencarian orang hilang. Biar ada kejelasan. Dan andai kabar nikah lagi memang benar, bisa dikasih sanksi, lanjut Calandra yang kemudian sengaja berkata, yang. Koreksi. Bilang yang mau transfer kamu, bukan aku. Takutnya dia GR. Nanti aku sama kamu juga yang repot. Sofia meringis menatap Calandra. Serba salah emang berurusan sama Jihan. Tahu-tahu pengantin baru, masih saja digangguin, ya. Balas Calandra yang kali ini sewot. Sofia langsung kikuk, kemudian fokus membalas pesan Jihan. Sedangkan Calandra memilih tiduran bersama Daim. Jihan, aku sudah di klinik, Mbak. Tapi kata dokter, semacam gejala kaki gajah. Tapi kata Pak Kiai, aku kesambet juga. Sofia Jandes Weres, itu teguran buat kamu. Makanya kamu belajar buat jadi lebih baik lagi. Kamu sampai kehabisan uang, memangnya dealer motor kamu tutup. Jihan, belum sih, Mbak. Tapi aku enggak boleh ambil uang di sana sembarangan karena itu kan semacam bisnis keluarga dan hasilnya harus dibagi rata. Tapi kata mereka, papaku buka cabang di Kroya dan katanya 2 sekaligus, rame banget di sana. Sofia Jandes Weres, ya sudah, sekarang aku mau tanya ke kamu. Kamu ngerasa enggak, apa yang kamu dan keluarga kamu rasakan, sebelumnya juga pernah kalian perbuat ke aku dan Daim. Detik itu juga Sofia menyimpan ponselnya ke dalam tas di pundaknya. Kemudian ia menaruh tasnya ke meja sebelah, sebelum akhirnya ia meringkuk di dada Calandra. Mas, aku lagi galau. Kesel banget kalau ingat yang sudah-sudah. Sebelum akhirnya aku kenal lebih dekat dengan Mas, dan sampai sekarang masa lalu itu masih saja mengikuti. Enggak bermaksud lemah dan enggak mensyukuri apa yang sudah aku punya. Rasanya sekesel ini, ucap Sofia lirih. Calandra yang awalnya tengah menatap Daim sambil meledeki bocah itu, refleks terdiam. Ia langsung menyikapi keadaan dengan serius seiring kedua tangannya yang mengelus pelan kepala Sofia. Enggak apa-apa, sih. Normal, wajar kalau kamu kesal.
Malah aku bingung kalau kamu biasa saja. Tapi kesalnya jangan lama-lama. Waktumu terlalu berharga buat orang seperti mereka. Sofia mengangguk-angguk. Iya, Mas. Ini saja aku batasi cuma sebentar, kok. Aku enggak mau, masa laluku yang beneran gelap, bikin aku jadi pribadi yang gelap juga, Mas. Lingkunganku sudah penuh sama orang toksik yang hobi menjadikan orang enggak bersalah bahkan itu orang terdekat, sebagai pelampiasan. Contohnya saja mamaku. Mamak membenciku hanya karena saat hamil aku sampai aku bayi, bapakku selingkuh. Terus Widi, sebelumnya dia kesel ke aku dan dia sampai dendam hanya karena tetangga kami sering membanding-bandingkan dia dengan aku. Nah kalau keluarga bapaknya Daim, mereka kesel ke aku karena takutnya setelah nikah sama aku enggak izinin bapaknya Daim kasih uang ke mereka kayak biasa. Padahal aku malah ikut jadi tulang punggung ya Allah. Uangku banyak banget habis sama mereka. Terus kalau bapaknya Daim, jujur dia sering KDRT, Mas. Mendengar David sering KDRT, Calandra langsung berusaha duduk kemudian menatap Sofia penuh keseriusan melebihi sebelumnya. Apalagi setelah aku hamil Daim. Pasti ada aja gara-gara. Tampar, apa? Ya. Sesak banget kalau dibahas. Tapi ya bukan berarti aku melampiaskannya ke Daim. Karena andai itu sampai terjadi, apa bedanya aku sama mamaku? Sofia mengakhiri ucapannya dengan mendengkus pasrah. Jujur, aku sakit hati pas tahu David sering KDRT padahal kamu lagi hamil Daim. Besok deh, kalau aku ketemu dia. Aku kasih dia pelajaran. Calandra sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Calandra membingkai wajah Sofia menggunakan kedua tangannya. Kamu tetap jadi Sofia yang baik, ya. Yang kuat, tegas, lawan luka-luka dari mereka dengan kebahagiaan sekaligus kesuksesanmu. Mulai awal bulan depan kita urus rumah makan kita. Ayo, kita bahagia dan kaya bersama. Ucapan Calandra barusan benar-benar manis. Sofia langsung tersipu kemudian menghadiahi suaminya itu dengan ciuman bibir yang tak kalah manis. Pagi menjelang siang, sekitar pukul 10 pagi, Sofia dan Calandra mengunjungi klinik Jihan dirawat. Kedua sejoli itu datang tanpa Daim maupun orang tua Calandra. Bergandengan tangan, Calandra sampai menentengkan tas Sofia, sementara sang istri tampak fokus menatap layar ponsel yang menyala. Mas, aku seneng banget. Ucap Sofia antusias. Ia tersenyum semringah menatap Calandra dan nyaris menjerit saking bahagianya. Kenapa, gitu? Calandra menatap penasaran Sofia. Wanita itu mendadak menghentikan langkah kemudian menghadap padanya, yang otomatis juga membuatnya melakukan hal serupa. Calandra tak sabar menunggu Sofia cerita. Apalagi jika Sofia terlihat sangat bahagia layaknya sekarang, Calandra yakin kabar yang akan istrinya bagikan memang kabar sangat membahagiakan. Kenyataan yang belum apa-apa saja, sudah membuat hatinya berbunga-bunga. Membuatnya sulit mengakhiri senyum bahagianya. Ini Diwa, si Widi bilang, sekarang dia sambil jualan masakan sama jajanan. Dia pinjam bank mingguan dan alhamdulillahnya, langsung jalan. Modalnya balik dan tiap minggu bisa lebih dari setor. Cerita Sofia antusias. Tangan kanannya yang digandeng Calandra sampai agak mengguncang-guncang gandengan tangan mereka. Senyum Calandra kian lepas seiring pria tampan itu yang mengangguk-angguk. Ia tak kalah bahagia dan mengatakannya kepada Sofia. Wah,
Baru dengar gitu aku juga langsung bahagia. Alhamdulillah banget, Yang. Oh iya, si Agus bagaimana? Apa kabar tuh manusia? Beneran enggak ada kabar, apa malah sudah jadi babi beneran tanpa harus capek-capek ngepet? Ucap Kalandra sambil menahan tawanya. Mendengar pertanyaan terakhir Kalandra, Sofia menjadi heboh menahan tawa. Namun, kebersamaan mereka terusik karena pintu ruang rawat di belakang Sofia terbuka. Ruang rawat yang tidak lain ruang rawat Jihan karena yang membuka pintunya saja juga David. David menatap gugup sekaligus gengsi bin iri, kebersamaan Sofia dan Kalandra. Kok hanya berdua? Daim mana? Masih pertanyaan sama yang David tanyakan, seolah pria itu begitu peduli kepada Daim. Padahal, alasan David bertanya seperti itu karena David marah. Rasa iri karena Sofia malah bahagia bersama Kalandra, benar-benar membuat David marah. David menjadikan Daim sebagai alibi. Merasa dirinya jauh lebih baik saking iri sekaligus egoisnya. Biasa saja kenapa, Mas? Masa iya, Mas masih pura-pura lupa kalau mertuaku yang sekarang, sayang banget ke Daim. Lagian kan memang sudah aturannya, bayi yang enggak berkepentingan lebih baik jangan ke klinik atau semacam rumah sakit karena imunnya masih rawan. Sofia menghela napas dalam, telanjur kesal pada tingkah sang mantan yang sudah ia ketahui tabiatnya. Andai Jihan enggak minta tolong dan pinjam uang ke kami juga enggak akan ke sini, kok. Kami kan juga punya banyak urusan penting, tegas Kalandra yang kali ini sewot.